Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini persiapan menghadapi kerusakan di motor roda 3. Motor roda 3-nya terserah lah menurut yang Anda semua punyai. Kalau saya sih motor roda 3-nya piar. Nah, persiapan kali ini persiapan untuk menghadapi kerusakan ini. Kerusakan itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Mungkin hal pertama yang harus kita kuasai adalah di sini tentang skema mekanisme dari motor roda 3 dari keadaan off ke posisi on, dari keadaan motor tidak menyala menjadi menyala. Kita harus kenali itu dulu. Kita harus pahami mekanisme semua itu terjadi bagaimana dan komponen apa saja bekerja, karena setelah kita pahami di bagian mekanisme tersebut, kita akan mudah mempelajari, bahkan nantinya bisa memperbaiki sendiri apabila terjadi kerusakan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita kenali mekanisme pergerakan dulu ya, mekanisme keadaan motor mati menjadi motor hidup. Baiklah, pertama-tama keadaan motor mati di sini yang paling berperan di sini adalah komponen kelistrikan. Komponen kelistrikan nanti satu sama lain saling berhubungan, komponen kelistrikan dan komponen penghasil kompresi yang ada di bagian mesin ini. Semuanya saling berhubungan ya. Jadi pertama kali mungkin di sini kita harus mengkontakkan kunci kontaknya dulu dalam keadaan on. Di sini dalam keadaan on artinya CDI semuanya sistem kelistrikan siap-siap menerima dari asupan energi kelistrikan dari aki dulu ya bro. Dari sistem pergerakannya itu sistem DC ya, dari ciri khasnya dulu ketika lampu dinyalakan itu langsung menyala, itu ciri khas dari sistem DC motor roda 3. Nah, mungkin di sini saya sedikit berbelit-belit ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh Anda semua. Nah, setelah ditampung itu mekanisme dari aki membutuhkan suatu supply, membutuhkan suatu koneksi. Artinya ketika disambungkan antara yang dari CDI sini bro, dari CDI sini, sebentar ya, dari CDI sini ini saya sudah amankan karena musim hujan. Dari CDI sini terdapat banyak kabel. Yang pertama, ketika tombol elektrik starter atau di engkol atau menggunakan elektrik starter jalurnya dari sini dia menggerakkan penerus roda gila yang di sini atau flywheel sebelah kiri ya, dari penerus starter dari energi kelistrikan yang saya katakan tadi, mengambil dari sana, menghidupkan dinamo itu memerlukan aki. Jadi semua komponen juga memerlukan aki. CDI memerlukan aki, terutama ini memerlukan aki. Ketika di starter keadaannya dari berubah putaran ini ke penerus dari elektrik starter ke flywheel sini, menggerakkan kerkas dengan bantuan one way starter. Kalau mulai dari engkol sana itu dari penerus gigi yang dari as engkol itu meneruskan yang ada di rasio dari primer apa sekunder yang di rasio sana, terus yang menggerakkan flywheel ke sekunder, dari primer ke sekunder yang ada rumah kuplingnya, menggerakkan itu, kemudian diteruskan ke drop gear yang di sebelah kanan, kemudian sama di sana menggerakkan poros engkolnya juga, itu yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, kanan dan kiri. Kalau sebelah kiri dari electric starter, sebelah kanan dari engkol starter. Oke, seperti itu ya bro.
Ketika itu digerakkan, maka peak pulser yang di sini, peak pulser yang dua kabel ini, mana apa? Yang dua kabel dari sini, bro. Dua kabel sini ini bekerja sama dengan CDI. Dipantik di sini, digerakkan, menggerakkan magnet ini, menggerakkan magnet. Terlihat tidak? Menggerakkan magnet dari peak pulser sini, di sini, bro. Menggerakkan di sini, kemudian melewati beberapa jaraknya dari sini, ini batasnya. Maka ketika di sini akan memantik api, keluar api, dia keluar api. Kemudian ketika berputar ke sini, maka titik topnya antara buka tutup klepnya akan saling bergantian. Ketika berputar, hisap intake karburator dulu, kemudian berputar lagi sampai ke sini, memantik lagi di sini, bertemu lagi ke top satu putaran berikutnya akan ke main klep X-nya. Ya, terjadilah pembakaran di situ dengan bantuan dari sistem kompresi. Seperti itu. Antara sistem kompresi dan sistem kelistrikan yang di sini ya, bro. Nah, selanjutnya bagaimana setelah mesin menyala, perputarannya di sini ya. Yang ganti ini bermain di spoolnya. Spool kemudian berputar terus. Di sini sebagai generator kelistrikan, dan berikutnya dia akan disambungkan ke kiprok. Dari kiprok akan disimpan tenaganya ke aki sebagai pendukung dari komponen kelistrikan sehingga motor menjadi menyala. Di sana memantik busi dulu ya, bro. Nanti Anda juga akan paham sendiri seperti itu. Nah, setelah kita pahami mekanisme seperti ini, selanjutnya kita akan belajar tentang kerusakan yang akan kita hadapi di lain waktu. Sewaktu-waktu bisa mendapati kerusakan, tapi mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya, bro. Tapi ini hanya mempersiapkan saja. Kerusakan banyak sekali di motor roda 3 jenisnya. Kerusakan yang bisa terlihat dulu seperti ini contohnya. Ini salah satu di antaranya. Nah, ini kerusakan yang bisa terlihat. Itu bearing yang harus diganti dan lain sebagainya, itu banyak sekali terlihat. Terus apalagi kerusakan misalnya yang terlihat di sini bocor, itu berpengaruh juga ke mesin. Seperti itu hanya ulasan sedikit saja tentang jenis-jenis kerusakan. Kemudian kerusakan yang ada hubungannya dengan komponen kelistrikan. Nah, mungkin di sini komponen kelistrikannya sama penyakitnya seperti komponen kerusakan pada komponen kompresi. Dia bisa mati mendadak pun ada bermacam-macam, seperti di video yang di atas ini, video tentang korsleting body, boleh dipelajari di situ ya. Nah, kemudian bagaimana cara penanganannya ketika kita mendapati kerusakan? Mungkin di sini biasanya sih mati mendadak. Mungkin kita cek di sini dulu ya, bro. Kita pindah ke bagian sebelah sini. Kita pindah ke bagian sebelah sininya. Mungkin yang pertama kita cek adalah sebagai persiapan kerusakan. Kita cek yang sebagai dari akhir sebuah
pengapian dari sistem komponen kelistrikan. Antara kerjasama sistem kompresi dan kelistrikan, dia sebagai hasil akhirnya di situ, di koil pengapian. Nah, pengecekan pertama bisa diawali dari sini dulu bro, dibuka, kemudian dites di sini, kemudian diengkol. Kalau keluar apinya dari busi sini, ketika dimasukkan ke sini berarti busi dan komponen kelistrikan antara koil dan CDI nya baik-baik saja bro, baik-baik saja. Nah, setelah ini untuk memastikan kembali maka harus dibuka di sini, pastikan lagi apinya keluar tidak. Nah, setelah dibuka, engkol lagi. Apabila apinya tidak keluar, kemungkinan lain antara CDI atau beberapa kerusakan yang lain dari errornya aki juga bisa berpengaruh ke sistem kelistrikan yang tiba-tiba hilang. Karena setelah dicek CDI oke, semua komponen oke, ininya tetap tidak keluar. Itu antara akinya rusak bro, rusak atau shock. Itu boleh dicoba cas dulu, kemudian jajal hidupkan. Aduh, tripod saya rusak. Kita kembali lagi di sini, kita bahas tentang komponen kerusakan di kelistrikan dulu. Nah, selanjutnya yang harus kita periksakan adalah di bagian sebagai generator kelistrikan sini. Sorry bro, saya tidak sambil praktek sebab tripod saya rusak. Ini dia jalan sendiri tuh. Di bagian sini dulu periksa bro. Nah, dengan menggunakan tes pen DC ini, dengan menggunakan, ada yang menggunakan multitester atau yang analog atau manual, tapi saya belum bisa mempergunakan alat-alat seperti itu karena ya butuh pembelajaran lama dan alatnya juga harus dibeli. Jadi saya mempergunakan ini dan selama ini berhasil saya pergunakan ini. Triknya dari generator kelistrikan, apabila motor mati mendadak atau kalau sedikit berbet juga ya, di sini bisa jadi masalahnya bermacam-macam yang penyebabnya. Ini bisa dibuka biasa ya, ini hanya mengulas. Buka satu, sebagai saya contohkan sajalah, buka satu. Nah, ini nanti kita jajal satu-satu bro. Ini kita jepit, dan dalam mesin dalam keadaan hidup sini kita jajal coba-coba ya. Aduh, tripodnya. Nah, seperti ini, maka mesin akan menyala bro. Saya coba nyalakan dulu ya. Ternyata harus dipasangkan. Nanti kita cabutnya setelah mesin hidup dulu bro. Setelah mesin hidup barulah kita cabut. Ini kita sambungkan lagi. Sambungkan lagi, kemudian kita nyalakan.
nyalakan, kemudian kita buka. Copot lagi. Kita jajal semuanya, bro. Ini dikoneksikan ke sini, menyala, dikoneksikan ke sini, menyala. Nah, setelah menyala kita berikan gas. Kita akan tahu ciri-cirinya dari sini. Apakah dia makin terang, apakah redup ketika ditambahin gas. Oke, dia semakin terang terlihat tadi ya. Kalau di sini terlihat terang. Kalau redup berarti ada masalah di sesuatu terjadi di spool, bro. Itu bisa angus di tengah-tengahnya, di bagian lilitan ini, kalau saya sih digulung ulang lama ya, bro. Saya siapkan saja cadangannya. Ini menyala. Berarti kalau ini menyala di gas dia semakin membesar ininya, bukan malah semakin redup. Ke pengisian piprop dan ke akinya pun akan normal. Kita kasih gas lagi. Ini semakin terang. Kalau semakin redup berarti masalah di bagian spool generator kelistrikan. Setelah mesin menyala stasioner begini pun, di peak pushernya dia dalam keadaan oke. Kita lanjutkan ke kerusakan yang di bagian lainnya, di bagian mesin. Ini ada hubungannya dengan sistem kompresi di motor roda 3, dapat menyebabkan masalah juga. Sama, ini bisa menyebabkan mati mendadak. Seperti ini, saya ambil contoh seperti ini saja. Nah, di sini saya dulu mendapatkan seperti ini, bro. Ini dapat menyebabkan mati mendadak. Klep intake dari karburator ini bocor, bro. Ini seperti ini ya. Dia retak sedikit pun akan mengalami hambatan dari hisap bahan bakarnya dari karburator, kan bocor. Kadang-kadang berebet juga, bisa menyebabkan berebet ketika gejala ini. Jadi kerusakannya macam-macam ya. Kalau Anda bertanya tentang motor berebet itu ya banyak sekali. Harus dicek bagian komponen kelistrikan dan dicek bagian ini, semuanya dilihat. Kita harus repot-repot bongkar mesin bagian sininya, bagian atas ini, silinder head ini. Banyak sekali ya yang sesuai pengalaman saya. Pengapian juga berubah-ubah, tidak ada di sini, ternyata rusak di bagian sini, bro. Nah, dia sistem topnya jadi tidak kena ke sistem topnya. Makanya saya sarankan ketika Anda mengganti one way starter itu mengencangkan magnet yang di sini, baut sini harus benar-benar itu kencang ya. Kalau kendor, dia kendor sendiri, berpengaruh ke sini. Akibatnya dia berpengaruh ke sistem pengapian. Topnya tidak akurat antara menarik bahan bakar dan perputaran ininya diatur dari noken as ini. Terus apalagi kemudian sistem yang berpengaruh juga itu yang sesuatu yang terlihat dari ciri-ciri fisik mesin itu seperti banyak rembesan oli.
Itu masalahnya di piston dan silinder piston ya. Piston dan silinder piston itu bisa menyebabkan masalah. Kadang-kadang juga dinamo starter oke, kelistrikan oke, aki oke, kenapa di starter terasa berat? Mungkin ada yang menyimpulkan giri penerus yang seret. Justru pengalaman saya yang didapatkan mengenai gejala tersebut adalah ring piston yang aus akibat kekurangan oli. Dia seperti semacam geraknya seret juga lah, tidak beraturan, ada yang melebar ke sini, ada yang melebar ke sana, ditambah kurang oli jadi seret, jadi berat. Poros engkolnya untuk menarikan piston di sini jadi berat. Jadi silahkan pelajari saja untuk menghadapi kerusakan nanti sewaktu-waktu di motor roda 3. Mohon maaf kalau saya berbicaranya sedikit berbelit-belit, saya hanya berusaha berbagi pengalaman saya dengan Anda di seputar motor roda 3. Apapun motor roda 3 Anda, motor roda 3 saya biar. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk beberapa kerusakan mungkin saya di sini akan memberikan contoh di motor roda 2 saya. Mesinnya habis, mesinnya mati mendadak juga, olinya full kering, olinya benar-benar habis. Kerusakannya di bagian ini bro. Jadi jangan khawatir Anda yang mempunyai motor roda 2 apabila rusak, apabila mempelajari sistem di motor roda 3 Anda, nanti Anda akan bisa menguasai layaknya seorang mekanik, layaknya seorang bengkel yang kesehariannya memperbaiki kendaraan motor yang rusak. Jadi seperti ini, di piston yang baret sini, piston baret, olinya nyeplos kemana-mana, bocor di bagian klep ini di motor roda 2 ya. Klep sini, nah berakibat ke sini noken asnya, rollernya, noken as ini, noken as ini, temlar apa roller ini, saya tidak tahu persis ya. Nah, apa yang terjadi di kerusakan di motor roda 2 tidak menutup kemungkinan sama saja, karena penggeraknya di motor roda 3 pun motor roda 2 basicnya bro. Ini cuman beda cc sama bermesin tegaknya saja, dan sistem noken as dia sumpitan begini, sistem camshaft, teknologi Honda jadul. Sama saja bro, sistem ini diatur baik mobil baik motor itu sama saja, cuman beda fisiknya saja, beda komponen dalamnya saja. Cara kerjanya sama, kerusakannya sama, loss kompresi, ada yang piston jebol, silinder blok baret, dan lain sebagainya. Oke, jadi hanya ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya yang sudi kiranya mendengarkan keluh kesah saya tentang motor roda 3, berbagi pengalaman di seputar kerusakan yang saya dapatkan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.